Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dari diberikan sekian banyak sampai di turunan, amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Guys, perseteruan Teknovi dengan Agus makin panas. Perang pun telah dimulai. Pengacara Agus versus pengacara Teknovi yang saling tantang berhenti jadi pengacara jika bisa memenjarakan Teknovi. Tetapi RD Lau tiba-tiba meminta maaf dan berkilah kalau dia tidak menuduh Teknovi pemakai narkoba, melainkan bertanya katanya. Nah, tuh, belum apa-apa langsung ciut ya. Dikira netizen ini bodoh kali ya. Dikira netizen ini nggak bisa bedain mana bertanya dan mana yang menuduh kali ya, begitu ya. Sementara videonya itu sudah beredar loh, sudah beredar di semua sosial media, saya yakin ada itu videonya. Nah, silahkan bedain apakah dia bertanya atau menuduh guys. Nah, ini videonya, let's go. Oke. Bang, kemarin abang sempat sebut Teknovi pakai narkoba gitu ya. Nah, maksudnya abang mungkin ada buktinya kah? Seperti apa bang latar belakang abang menyebutkan statement itu? Oke, harusnya pertanyaannya yang cerdas ya. Terus ribut netizen ya. Makanya begini, saya sebetulnya sering mengedukasi. Yuk kita sama-sama belajar hukum ya. Ketika perasa yang memfitnah sesuai dengan literatur pasal 310 yang menyampaikan fitnah, terus yang menyampaikan pencemaran nama baik segala macam. Di situ teman-teman tahu kemarin bahwa saya di dalam posisi yang sangat sekali prihatin melihat kondisi Mas Agus. Saya menyampaikan kepada teman-teman audien, wartawan, dan kawan-kawan yang ada di ruangan kantor ya, sebaiknya ayo kita bertabayun, kita berdamai ya gitu kan. Jangan sampai merasa terus menggiring opini bahwa ini tidak akan ada penyelesaian secara perdamaian. Maka dari situ saya sedikit emosi. Saya menanyakan kepada teman-teman ya, apa perlu ya, apa perlu saya sampaikan di sini, apa perlu saya bongkar ya kalau Teknovi pemakai narkoba? Itu pertanyaan, bukan judgement ya kan. Biasanya boleh dong memberikan pendapat apa aja boleh, silakan terhadap orang tanpa kita menyebut nama inisial. Itu aja sih ya. Kecuali ada orang yang memberikan statement, itu si Novi pemain, dia pecandu, dia itu pernyataan bukan pertanyaan. Harusnya bisa tahu ya, question dan statement, question dan statement. Iya, betul. Harusnya lebih pintar dalam mengartikan itu semua. Benar. Coba lihat di KBBI. Nah, sekarang bahwa ada beberapa praktisi hukum yang mengatakan bahwa RD Lau fitnah. Itu saya bertanya, bukan fitnah. Nah, betul bahwa pencemaran nama baik itu sukar untuk dibuktikan. Nanti ada ahli bahasa segala. Kalau saya bertanya, ya kan kalian menjawab atau tidak, kalian tidak menjawab, ya sudah, saya tidak bongkar. Tapi apapun yang saya sampaikan kepada publik, ini adalah suatu landasan di mana kami juga punya bukti-buktinya ya. Kita juga nggak ngomong sembarangan. Ya. Bukti apa itu? Kenapa? Bukti apa? Sudah mulai berkilah. Ya, barang bukti yang sudah saya sampaikan, termasuk orang juga yang diajak bermain narkoba. Yuk main narkoba yuk segala macam. Tapi kan saya gabungkan ke publik. Karena kemarin kesepakatannya, ya sudah bang, fokus ke Agus, saya fokus ke Agus. Apa salah saya bertanya ya, dengan semakin permasalahan ini blunder ke sana ke sini sehingga tidak bertemu dengan damai ya. Ini Novi ini masih sehat apa enggak sih? Kan saya juga perlu bertanya ya. Dan ada informasi kepada kami, saya bertanya gitu loh. Di situ bertanya kepada kalian, perlu enggak saya bongkar kalau Novi itu pemakai narkoba? Di mana perasa perbuatan melawan hukumnya ya? Ya kalau laporin aja lah. Ya udah, laporin aja dia guys. Nah, saya juga sangat menyesal hari ini ternyata perdamaian itu tidak terwujud selama ini. Dan sampai saat ini klien kami belum pernah dan tidak ada menerima uang setelah uang itu kembali ke yayasan. Ya, jadi ini tidak ada kami melihat ada Novi untuk menghubungi kami atau menghubungi Mas Agus. Ya laporannya sama kami dong, sama kuasa hukumnya. Jangan di TikTok ya. Oh ini kami menyarankan buat teman-teman. Aduh ya. Jadi coba hubungi kami. Bang Erdelo, Bang Farhat, izin kami mau bertemu Mas Agus atau kami mau mentransfer donasi.
Kalau niat nggak usah ngomong, kan udah tahu nomor rekening Agus. Tapi sampai saat ini kita belum tahu ada informasi bahwa dari yayasan itu berhasil untuk bisa kembali lagi ke Mas Agus ya. Jadi patut diduga kami gitu juga ya. melaporkan tentang hal tersebut. Dan mungkin kami juga mendapatkan informasi ada beberapa rekannya bersama Banopi dulu di Jawa Timur, ya kan, Yayasan Semeru, Angkot dan lain sebagainya ya. Itu tentunya ada juga pelaporan-pelaporannya. Dan mau saya tanyakan begini, setelah saya bertanya kepada orang apakah Nopi itu ada narkoba, yang harusnya tes nih rambutnya ya, coba kita tes rambutnya ke BNN. Artinya Mas Agus sendiri tapi Masih belum nantang meminta ya. atau Iya, belum masih nantang ya. menghubungi pihak yayasan lagi, Bang, untuk Untuk apa Agus menghubungi yayasan? Agus sudah sakit untuk hati. berobat gitu maksudnya. Kan orang-orang yang sekarang mengambil hak Agus, yang mengambil hak Agus yang itu harus bisa mengambil hatinya Mas Agus lagi, bukan kami menghubungi. Kalau seandainya kami tidak kalau seandainya kami mendapatkan informasi dari Nopi dengan baik, tentu kami juga tidak akan membuat laporan hari ini di Polda Metro Jaya. Terima Kalau dia mampu Ya, ini terkait pengacara dengan narkoba damai, bisa ini mencari enggak. Novi, saya yang berpikir jadi pengacara. Ya mantap itu Bang. Herwanto, catat Kan udah minta maaf ya Bang. ya. Nggak ada urusannya. Makanya gini, makanya otak sama mulut duluin otak. Ya. Jadi berpikir dulu baru bertindak. Benar. Jangan bertindak dulu baru berpikir. Ya gini nih ya sini. Kalau sampai nanti Agus pada akhirnya tidak dapat penyembuhan, sementara ada uang yang tersedia untuk pengobatan, ada orang menawarkan juga untuk mencabut LP, ada tawaran uang, dan pada akhirnya Agus tidak dapat pengobatan dalam rangka penyembuhan, yang bertanggung jawab adalah orang yang sekitarnya. Ya, betul. Karena mereka sudah kompor Ya. semua itu. Pesan saya buat Agus, ya Agus kan sudah dewasa ya, walaupun dia dibisik-bisikin, seharusnya Agus bisa berpikir jernih, bisa mempertimbangkan untung dan ruginya. Karena apa? Agus harus introspeksi diri, tahu menempatkan diri. Kondisi Agus sekarang butuh penyembuhan, jadi berpikirlah jernih untuk kesembuhan. Kalau seandainya Agus hanya mendengarkan kiri dan kanan, ya hanya mengikuti ego, percayalah ya Agus tidak bisa sembuh dan akan menghadapi permasalahan hukum yang sangat serius. Iya. Berarti dari abang juga menyarankan untuk cabut LP. Saya sarankan gini loh, Agus ini menurut saya nih ya, pandangan saya tidak pantas menghadapi permasalahan hukum karena kondisi Agus ini, mohon maaf nih, dia tidak bisa melihat bagaimana dia dihadapkan dengan permasalahan hukum. Apalagi nih, mohon maaf nih ya, Agus pasti tahu hampir ya seluruh masyarakat Indonesia ini mengucat dia. Iya. Sebenarnya tanpa Novi di preskon, Novi ini sudah didukung oleh banyak orang. Sekarang dia berani preskon nih. Semakin besar orang dukungan sama si Novi. Nah kalau seandainya Agus tidak bisa introspeksi diri, makin habis dia. Apalagi dia semakin banyak diundang buya-buya, diundang ini, makin banyak ngomong, makin terburuk dia. Saran saya sudahlah ya. Agus sudah terbukti tidak mampu membangun kepercayaan berdasarkan kejujuran, hingga timbullah prasangka buruk dia terhadap diri dia. Sekarang ini aja pilihan Agus, diam atau merendahkan diri ya dengan maksud agar dia bisa sembuh. Kalau enggak, dia akan menghadapi permasalahan hukum yang sangat serius, termasuk pengacaranya. Benar. Berarti dari abang akan mendukung Novi terus ya? Begini, saya bukan mendukung Novi ya, saya mendukung kebenaran. Ya. Banyak orang bilang saya dukung Novi, enggak. Karena dalam hal ini saya menganalisa faktanya, memang posisinya Novi ini punya hak menguasai uang. Dia bukan memiliki loh ya, untuk mengawasi penggunaannya. Ya, Kenapa? Uang donasi itu melekat kewajiban terhadap penggunaannya. Bukan seenaknya aja digunakan untuk ini untuk itu, apalagi bayar utang dan sebagainya. Inilah yang ibaratnya penyalahgunaan. Saran saya udahlah, ya Agus tempatkan diri sebagaimana mestinya. Nanti kawal terus sampai akhirnya. Iya, tadi sebenarnya gini, tadi udah rapat Novi sebelum kesini, udah rapat di sana. Cuman karena waktunya sempit ya, tadi sebenarnya banyak hal yang mau kita sampaikan. Ya. Cuma karena waktunya sempit, jadi yang begini, kita akan mendengarkan pertemuan sekali lagi sama Novi. Ya, kemarin ini sudah sekali lagi kita akan mendengarkan pertemuan sama Novi, langkah-langkah hukum apa yang kita lakukan nanti. Nah ini untuk mencegah ya, untuk mencegah ada serangan balik, menurut saya sudahlah. Hentikan atau dia menghadapi permasalahan hukum yang sangat serius. Iya. Termasuk Betul. iya. Untuk semuanya Ya, dengar yang tuh, sudah Agus. mendukung saya, yang sudah mendoakan saya juga, dan sampai ada beberapa pengacara, bukan beberapa, banyak Iya, banget, banyak Masya Allah, banget tuh. tabarakallah. Sedih, yang menghubungi saya
untuk siap membela saya secara pro bono. Pro bono itu tanpa adanya biaya atau bayaran gitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh masyarakat. Dan kalau misal kalian nanya gimana hal soal donasinya dan petisinya, kan saya sudah jelaskan ya, itu di luar dari kendali saya. Di sini saya hanya menjalankan tugas sebagai ketua yayasan sesuai dengan amanah kalian waktu awal mengopen donasikan untuk pengobatan dari Mas Agus gitu. Itu aja sih guys. Ya, sekarang gini, kalau kemarin ada yang menantang ya, dia bawa pasar narkoba, tantang bahwa dia bisa memasukkan Novi ke penjara dan siap berpikir pengacara. Sekarang untuk mengimbangi tantangannya, kalau seandainya dia mampu memasukkan Novi ke penjara, saya yang berpikir pengacara. Saya pertaruhkan reputasi saya di dalam dunia hukum, dan saya tidak akan pernah lagi mengeluarkan pendapat hukum saya. Jadi dia berimbang nih, ya. Khusus dia bilang ada bukti narkoba ya. Kalau saya lagi nih, kalau dia mampu memasukkan Novi ke penjara, saya berhenti jadi pengacara. Saya gantungkan logat saya. Biar berimbang tantangannya. Oke, mantap. Itu baru keren itu ya. Nah, ini gimana nih dengan para pengacaranya Agus ini ya? Berani nggak menerima tantangan Bang Herwanto ini? Yang sama-sama gantung toga nanti ya, kalau tidak terbukti katanya, kalau tidak mampu memenjarakan Novi katanya. Nah, gimana nih tanggapannya? Nah, belum apa-apa udah minta maaf ya, udah berkilah-kilah ya, udah apa namanya, udah pikir gila kalau itu bukan menuduh, tetapi itu bertanya. Aduh, dikira netizen ini bodoh kali ya. Sementara itu sudah jelas-jelas itu videonya ada itu. Bagi netizen yang belum paham itu videonya, coba disimak lagi apakah dia menuduh atau bertanya. Coba disimak lagi. Nah, itu ya. Jadi jangan dikira netizen ini bodoh, orang pintar semua nih. Kan sudah saya bilang kalau netizen ini sudah murka nih, sudah emosi, hancur. Bumi ini bakalan runtuh, percaya deh. Nah, oke guys, sudah ada reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak yang telah menonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.